Ini 3 janji Allah nih untuk dapat rezeki. 3 janji Allah untuk dapat rezeki. Dari mana datangnya rezeki? Dari mana datangnya rezeki? Allah atau manusia? Allah. Nah, tapi kalau misalkan rezeki datang dari Allah, kenapa kita pakai cara manusia? Bagaimana cara manusia? Cara manusia adalah saya kerja, saya dapat. Saya tak kerja, maka saya tak dapat. Itu ilmu, nama ilmunya adalah ilmu sebab akibat. Sebabnya kerja, akibatnya dapat duit. Gitu. Sepakat gak dengan konsep ini? Betul nggak itu konsep? Betul? Betul? Betul nggak? Itu ilmu manusia. Ternyata itu ilmu manusia. Bagaimana cara Allah untuk dapat rezeki? Caranya Allah, ilmunya Allah untuk dapat rezeki bukan sebab akibat, tapi ilmunya Allah, rezeki datangnya ajaib, tiba-tiba, bukan sebab akibat. Ilmunya Allah, rezeki itu datangnya tiba-tiba, ajaib, bukan sebab akibat. Artinya kalau saya nggak kerja, bisa nggak saya dapat rezeki? Bisa nggak saya dapat rezeki? Kalau saya pengangguran, bisa nggak saya dapat rezeki? Bisa. Itu ilmunya Allah. Lah emang yang menjamin rezeki Allah atau manusia? Allah. Maka kita pakai ilmunya Allah. Jadi besok masih butuh kerja nggak? Loh, katanya tadi sepakat. Nih, saya kasih dalil. At-Tolak ayat 2-3. Saya tadi di mukaddimah saya jelas saya baca. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar terhadap semua permasalahannya dan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Di ayat ini jemaah sekalian, ada enggak kita disuruh kerja untuk dapat rezeki? Ada enggak? Disuruh ngapain untuk dapat rezeki? Bukan kerja. Bukan kerja. Berarti besok berhenti semua kerja. Sepakat nggak nih? Sepakat? Jangan sekalian gini ya. Ini kajian satu paket, ya. Ini kajian pada malam ini satu paket. Nggak bisa kalau misalkan datang di awal kemudian tiba-tiba tengah-tengah pulang. Ilmunya akan nggak sempurna nyampainya. Nanti betul-betul besok tulis surat resign lagi. Besok betul-betul, bos, saya udah dapat ilmu bagus. Katanya saya udah gak butuh kerja. Nanti saya yang dicari lagi. Karena gini jemaah sekalian, Allah yang datangkan persoalan, Allah pula satu-satunya pemberi solusi. Allah yang datangkan persoalan, begitu pula Allah yang turunkan rezeki. Kalau Allah yang turunkan rezeki, maka carinya dengan ilmu Allah. Macam ini, kita dikasih teka-teki. Dikasih teka-teki sama ibu. Ibu yang tahu teka-tekinya, ibu yang tahu jawabannya, ibu yang tahu petunjuknya, tapi kita minta jawaban di ayah. Nyambung gak? Nyambung tidak? Harusnya kita nanya sama siapa? Begitu pula sama rezeki. Selama ini rezeki Allah yang turunkan, Allah yang punya ilmunya, Allah yang punya ketentuannya. Lah kenapa kita cari pakai cara manusia? Gak punya pengangguran yang dikerjai, ya ada peluang gak? Nggak punya pekerjaan, yang digalauin, yang dicari adalah orang. Saya mau dong kerja di situ dong. Aduh, saya nggak punya uang nih. Nggak punya uang, minjem ke orang lain. Saya lagi butuh bantuan, boleh nggak pinjem saya? Padahal yang ngasih rezeki manusia atau Allah? Nah, ini dia jemaah sekalian yang jarang sekali dipahami oleh orang-orang zaman sekarang. Ini janji Allah yang pertama, untuk dapat rezeki bertakwa. Jadi nggak butuh kerja. Sepakat? Sepakat? Untuk dapat rezeki nggak butuh. Untuk dapat rezeki nggak butuh. Yang dibutuhkan apa di sini? Udah selesai. Ngapain Anda kerja kalau jauh dari ketakwaan? Ngapain Anda kerja kalau bikin dosa? Ngapain Anda kerja kalau misalkan bohongi manusia? Mendingan berhenti sekarang kerjanya. Itu janji Allah yang pertama nih. Untuk dapat rezeki nggak butuh. Untuk dapat rezeki nggak butuh. Yang dibutuhkan apa? Ini janji Allah yang pertama. Janji Allah yang kedua, orang-orang soleh adalah pewaris bumi. Orang-orang soleh pewaris bumi. Artinya jamaah sekalian, kalau kita sekarang kita soleh, kita ini ahli waris. Misalkan gini ya,
Anda semua saya wariskan satu petak tanah 5 kali 7 meter persegi. Wah, saya wariskan. Bulan depan Anda bayar nggak ke saya? Nggak bayar. Kenapa nggak bayar? Ya karena warisan. Yang namanya waris kan saya dikasih, saya nggak butuh bayar. Begitu pula bumi ini. Allah wariskan bumi ini kepada orang-orang soleh. Jadi kalau misalkan sudah soleh, kalau benar kita sudah soleh jemaah sekalian, hidup kita sekarang nggak mungkin ngontrak. Kalau betul soleh, nggak mungkin kita bayar uang sewa tiap bulan. Kalau kita soleh, rumah manapun, mobil manapun, tanah manapun akan Allah bagikan pada kita. Kenapa sekarang kita belum punya itu semua? Karena artinya bukan Allah yang salah, tapi siapa yang salah? Kita yang salah. Kenapa kita yang belum soleh? Padahal Allah sudah janji. Yang mana janjinya Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 105. Walaqad katabna fi dzaburi min ba'di dzikri ya annal arda yarithuha ibadiyas sholihun, dan telah kutetapkan dalam kitab Zabur setelah kusempurnakan dalam Lauh Mahfuz bahwa bumi ini ya annal arda ya yarithuha warisan ya akan kuwariskan kepada orang-orang yang soleh. Artinya kalau kita soleh ya, apapun yang kita inginkan Allah pasti bagi. Ya. Kalau misalkan sekarang kita belum punya tanah yang kita inginkan, mobil yang kita inginkan, rumah yang kita inginkan, ya, usaha yang kita inginkan, artinya kita belum soleh. Itu udah jelas. Ustaz, saya udah sholat, zakat, ngaji, duha, tahajud, kenapa Ustaz bisa bilang saya belum soleh? Tunggu dulu Pak. Tunggu dulu. Soleh, ngaku soleh itu gampang. Mengaku soleh itu gampang. Yang tidak gampang adalah diakui sama Allah tentang kesolehan kita. Betul nggak? Itulah ya. Ada yang percaya nggak di sini? Saya sepupu 1 kali sama Yusuf Kalla. Ada yang percaya? Saya sepupu 1 kali sama Yusuf Kalla. Ada yang percaya? Ada yang percaya nggak? Nggak percaya? Siapa yang nggak percaya? Saya sepupu ke 1 kali sama Yusuf Kalla. Siapa yang nggak percaya? Nggak percaya Pak? Bener nggak percaya? Ya namanya juga saya ngaku. Ngaku tuh gampang. Yang nggak gampang diakuin sama Yusuf Kalla. Pak Yusuf, emang Pak JK emang ada sepupu 1 kali tak namanya Fikri Fahami? Siapa itu? Namanya saja saya baru tahu. Maka begitu pula dengan kesolehan. Ngaku soleh itu gampang, tapi yang tidak gampang, yang tidak mudah adalah diakui sama Allah bahwa kita adalah orang soleh. Yang kata guru saya, yang mana orang soleh? Ya. Mengaku soleh itu salah. Mengaku soleh itu salah. Tapi kalau mengaku salah itu yang namanya soleh. Maksudnya bagaimana? Ya. Ngaku soleh, saya orang soleh, itu salah itu. Nggak boleh dia ngaku soleh. Tapi kalau mengaku salah, itu yang namanya kesolehan. Maksudnya bagaimana yang mengaku salah? Mengaku salah di depan Allah setiap harinya dan mengharapkan pengampunan dari Allah. Itu yang namanya kesolehan. Makanya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, menganjurkan kita istighfar minimal berapa kali? 100 kali. Untuk apa? Untuk mengaku salah minimal 100 kali dalam 1 hari. Ya. Mengaku salah di depan Allah. Itu yang namanya kesolehan. Maka kalau misalkan kita sudah selalu mengaku salah di depan Allah, saya jamin jemaah sekalian, Anda akan mendapatkan rezeki berlimpah dari Allah. Karena Allah udah janji. Kalau misalkan janjinya manusia masih bisa ditunda. Kalau manusia yang buat janji bisa nggak kejadian. Tapi kalau Allah yang sudah janji, nggak mungkin tidak kejadian. Pasti kejadian. Yeah. Ada lagi tanya sama saya, Pak Fikri, Ustaz, nggak usah cari takaran, nggak usah kerja banyak-banyak. Tidak usah cari rezeki banyak-banyak. Rezeki manusia sudah ada takarannya. Benar gak? Betul gak? Betul? Betul takaran manusia rezekinya udah ditakar? Betul gak nih? Emang tahu takarannya berapa? Lah kenapa betul-betul aja? Saya dulu juga begitu jemaah sekalian. Oh, rezeki manusia mau udah ditakar. Udah gak usah khawatir, ya kan? Tapi ternyata saya nggak tahu takaran rezeki saya berapa. Akhirnya saya cari, alhamdulillah saya dapat. Di mana? Di surat An-Nur ayat 55. An-Nur ayat 55 mengatakan wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaati la yastakhlifannahum fil ardh
kama stakhlafal ladzina min qablihim. Barang siapa yang beriman kepada Allah, mengerjakan amal soleh, Allah berikan kekuasaan, kejayaan, kekayaan, kesejahteraan, kemakmuran di muka bumi. Fil ard, bukan fil akhirah. Fil ard, kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana aku, kata Allah, telah memberikan kekayaan kepada orang sebelum kamu. Siapa manusia paling kaya sebelum kita? Nabi Sulaiman. Bagaimana kekayaan Nabi Sulaiman? Ada yang tahu nggak kekayaan Nabi Sulaiman bagaimana? Itu 2/3 dunia bisa punya dia tuh. Nabi. Ya. Dia bahkan jin dia perintah. Beda tipis sama kita. Tuyul kita perintah. Pak Fikri, ya, itu kan Nabi, kita kan manusia biasa. Oke, kalau mau mencontoh manusia biasa, kita lihat Umar bin Khattab. Bagaimana kekayaan Umar bin Khattab? 233 miliar per bulan penghasilannya. Ada di sini penghasilannya 233 miliar per bulan. Ada? Enggak ada. Artinya, ya, kalau kita tidak dapatkan itu semua, bisa jadi kita belum bertakwa, kita belum soleh, dan kita belum beriman sepenuhnya pada Allah. Kenapa belum beriman sepenuhnya kepada Allah? Ya. Oke, persoalan sholat kita iman sama Allah. Oke, persoalan zikir kita iman sama Allah. Tapi bagaimana dengan persoalan dunia? Yang mana yang kita cari? Bagaimana dengan persoalan rezeki? Siapa yang dicari? Allah kah atau manusia? Kalau selama ini kita masih mencari manusia untuk dapatkan rezeki, berarti di situ, di aspek itu keimanan kita kurang terhadap Allah. Ini 3 janji Allah nih untuk dapat rezeki. 3 janji Allah untuk dapat rezeki.